Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Dika Artanugraha dengan perenungan kita yang bertemakan Jadilah Pemenang dalam Pertandingan, yang terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan ayat 24 dan 25 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara pelajari ayat berikutnya di rumah masing-masing. Ya, ayat yang ke-24 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus menggunakan metafora pertandingan olahraga yang dimana Paulus ingin menggambarkan bagaimana perjuangan para atlet dalam mengikuti pertandingan untuk mencapai kemenangan dalam sebuah pertandingan. Tahukah saudara, ketika saya dan saudara telah diselamatkan oleh iman percaya kita juga sedang memasuki dalam sebuah pertandingan iman, yang berarti kita tidak semata-mata luput dari proses atau ujian yang harus kita lewati. Saya mau berkata bahwa setiap orang akan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Dan ketika masa-masa sulit itu datang dalam kehidupan kita, tentu masing-masing dari kita memiliki respon yang berbeda. Saudara, perlu kita pahami bahwa ketika kita dalam titik terendah sekalipun, rasa putus asa yang menyelimuti lebih dominan ketimbang rasa ucapan syukur kita. Perlu kita ketahui bahwa Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Baik dalam situasi dan kondisi apapun itu, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Maka ingatlah, ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit, tanamkan dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, perkatakan dengan iman bahwa Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Oh ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata bahwa penyertaan Tuhan tidak semata-mata ditandai dengan berkat yang berlimpah. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa si A, si B kehidupannya begitu bergelimpangan dengan harta. No. Sadar Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan tidak dibatasi dengan, dalam tanda kutip, yaitu kekayaan. Tuhan sangat bisa melakukan lebih daripada itu. Tuhan bisa memberkati kita lebih daripada apa yang kita inginkan, lebih daripada kekayaan duniawi yang banyak orang lain kejar. Tetapi di dalam titik terendah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita yang akan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Tema perenungan kita saat ini, Jadilah Pemenang dalam Pertandingan. Bagaimana syarat dan ketentuan agar kita sebagai orang percaya dapat memenangkan sebuah pertandingan? Yang pertama yaitu milikilah iman. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Orang yang memiliki iman akan terus bertekun di dalam Tuhan. Meski persoalan, rintangan, masa-masa di mana kita merasakan kesulitan, jangan kasih kendor Bapak Ibu Saudara. Teruslah beriman bahwa penyertaan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita orang percaya, yang akan membawa kita melalui kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, milikilah tujuan. Ayat ke-25, tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
sebagaimana seorang percaya yang telah diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus harus disiplin rohani, memiliki penguasaan diri seperti halnya yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Mereka berlatih dengan rajin guna mendapatkan mahkota yang fana. Ingat Bapak Ibu Saudara, mahkota yang fana. Kita memperjuangkan mahkota yang kekal. Mereka mendisiplin diri untuk memperoleh hadiah yang selalu berarti. Karena pada waktu itu hadiahnya hanya berupa rangkaian daun yang berbentuk lingkaran. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, meski hanya berhadiahkan mahkota daun, mereka para atlet berlatih demikian rupa, mendisiplin diri sedemikian rupa untuk mencapai kemenangan dalam sebuah kompetisi tersebut. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, umat pilihan Allah? Maukah kita memperjuangkan bukan untuk memperjuangkan mahkota yang fana, melainkan memperjuangkan mahkota yang abadi? Perkuat tujuanmu, maka ketika kesulitan datang dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita tidak mudah tergoda. Jadilah pemenang dalam sebuah pertandingan. Milikilah iman dan tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Padamu Tuhan, imanku ber